Seorang pria mengalami kecelakaan mobil parah di hari Minggu Super Bowl, ditarik dari kursi penumpang setelah SUV pacarnya keluar jalur di I-95 Florida dan menabrak pohon. Tubuhnya begitu hancur hingga dia jatuh koma. Dan ketika dia akhirnya sadar, dia selalu memberitahu keluarganya bahwa pacarnya yang baru saja mengungkapkan bahwa dia sedang hamil dengan sengaja menabrakkan mobil itu. Sekarang, berbulan-bulan setelah malam yang menentukan itu, keluarganya harus membuat pengumuman yang memilukan bahwa dia telah meninggal dunia. Apa artinya itu untuk kasus pidana terhadap pengemudi? Dan kapan akhirnya mungkin ada penyelesaian? Zabana Sadar, CNN Crime Fix, Reyes and Jeanette Levy. Pada 9 Oktober, Tiffany Waterman membagikan pesan menyentuh di Facebooknya disertai foto pria muda berambut gelap yang tersenyum. Dia hanya ingin pulang ke keluarganya yang sangat mencintainya. Sekarang kamu perlu bisa beristirahat dengan tenang, Daniel. Perjuanganmu sudah selesai, tapi kami tidak akan berhenti berjuang untukmu. Keponakan Tiffany, Daniel Waterman, yang berusia 22 tahun, menghabiskan berbulan-bulan mencoba pulih dari kecelakaan mobil yang mengerikan, yang membuatnya mengalami luka begitu parah hingga dokter tidak menyangka dia akan selamat. Daniel dari New York adalah penumpang di Honda Passport 2019 milik pacarnya, Leah Mumby, saat SUV itu keluar dari jalan tol di Flagler County, Florida, dan menabrak pohon dengan kecepatan tinggi. Pasangan Barat itu baru meninggalkan rumah sepupu Waterman setelah menonton Super Bowl. Dalam panggilan 911 suara teriakan Mombi minta tolong terdengar usai kecelakaan. Tolong, tolong. Halo? Oke. Ada apa? Bantuan sedang dalam perjalanan. Aku butuh kamu tarik napas dalam-dalam dan bicara padaku. Oke, apakah kamu bilang ada seseorang yang meninggal? 5815, garis bujur minus. Petugas patroli Jalan Raya Florida melaporkan Mombi dan Daniel dievakuasi dari mobil ringsek. Menurut dokumen polisi, Daniel mengalami cedera tulang belakang, patah tulang selangka, pinggul terkilir, kaki patah, dan lainnya. Anggota keluarga terbang dari New York untuk menemaninya di rumah sakit di Daytona Beach, di mana foto dan video menunjukkan dia terhubung ke mesin-mesin yang menjaga nyawanya. Laporan FHP menyebut Mumbi sempat dirawat di rumah sakit, tetapi sudah dipulangkan. Ketika Daniel terbangun dari komanya, dia memiliki cerita yang sangat mengejutkan untuk diceritakan. Dia mengklaim Mumbi sengaja mengemudikan mobil keluar jalan dan menabrakkan ke pohon setelah mereka bertengkar. Ibu Cembe mengatakan saya pada Syracuse.com bahwa Daniel nyaris tak bisa bicara. Polisi menunjuk huruf di papan sambil mengeluarkan suara untuk menunjukkan huruf yang dipilih. Meski melelahkan dan membuat frustrasi, Daniel tetap berhasil memberi mereka informasi penting. Berikut adalah pernyataan dalam surat pernyataan FHP. Pada 15 Mei 2025, saya mewawancarai Daniel Waterman dan merekamnya. Dalam video Shine, Daniel mengatakan ia dan Leah bertengkar karena masalah pribadi, sementara Leah mengetahui kehamilannya hari itu. Karena pesan teks dari teman perempuan di New York, Daniel dan Leah bertukar kata-kata kasar. Daniel menyebut Leah mulai mengemudi ugal-ugalan, melambat hingga 50 mil per jam, lalu mencoba keluar dari mobil. Leah kemudian mempercepat hingga 144,8 km per jam. Daniel ingat hal terakhir sebelum kecelakaan adalah Leah berkata, "Aku tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan mendapatkan yang pantas." Biting setir keluar jalan dan menabrak pohon membuat Daniel tak berdaya. Ya, jadi apa yang dikatakan Mumbi tentang itu? Setelah berbicara dengan Leah, beberapa hari kemudian setelah Leah keluar dari rumah sakit, Leah mengaku tidak tahu apa yang terjadi sebelum kecelakaan dan hanya ingat terbangun dalam rasa sakit yang luar biasa. Kustungnya FMDI bayi Mumbi yang belum lahir selamat dari kecelakaan itu. Sepupu-sepupu yang menonton Super Bowl bersama Daniel, Jessica, dan Sarah Stappenbeck berbicara dengan media Florida Flagler Live tentang malam itu. Jessica bilang Daniel dan Mumby pergi sebelum pertandingan selesai, dan dia terakhir bicara dengan Mumby sebelum kecelakaan. Dia mengaku Mumby menelponnya 2 kali saat dia mengemudi, diduga kesal karena Daniel berhubungan dengan teman perempuannya di New York. Stappenbeck mengklaim Mumby mengambil ponsel Daniel darinya, lagi-lagi saat dia sedang mengemudi. Stappenbeck mengatakan ke Flagler Live bahwa ia menerima short message service dari Daniel beberapa menit sebelum kecelakaan, namun yakin pesan itu dikirim Mumby. Pesan itu diduga berbunyi, "Inilah akibat jadi pembohong dan tukang selingkuh."
Untuk mencoba mendapatkan detail penting, para penyelidik beralih ke event data recorder atau pembaca data peristiwa mobil yang mirip dengan kotak hitam untuk mengetahui apa yang terjadi pada saat-saat menjelang kecelakaan. Laporan patroli Jalan Raya Florida menyebut kendaraan melaju stabil sekitar 93-152,9 km per jam selama 35 detik sebelum kecelakaan. Input pedal gas meningkat 4 detik sebelum kecelakaan. Rem tidak digunakan. Laporan tersebut kemudian menggambarkan titik benturan saat Honda menabrak pohon. Kecepatan 52 mil per jam. Pedal gas 100% throttle saat benturan terjadi. Rem tidak digunakan. Kontrol stabilitas masih aktif. Kemudi 175 derajat menunjukkan belokan tajam ke kanan. Jaksa Kabupaten Flagler mendakwa Leah Mumbi atas mengemudi ceroboh menyebabkan cedera serius dan penganiayaan berat dengan senjata mematikan. Video yang dibagikan Bibi Daniel, Tiffany, menunjukkan saat Mumbi menyerahkan diri ke kantor sheriff pada Juli dan diborgol. Dia ditahan di penjara si Kabupaten Flagler lalu dibebaskan dengan jaminan $25,000. Dan juga pada bulan Juli, Daniel dipanjang dengan helikopter medis dari Florida ke New York, di mana dia melanjutkan pemulihannya di sebuah rumah sakit di Syracuse. Kemudian ibu ya mengatakan bahwa kondisinya membaik. Dia bahkan sudah bisa bangun dari tempat tidur dan menggunakan kursi roda untuk memulai terapi fisik. Ibunya percaya bayi Mumbi adalah anaknya dan mulai ikut kelas parenting online dibantu ibunya. Menurut Syracuse.com, Daniel diduga mengatakan ingin tetap terlibat dalam kehidupan bayi perempuan itu, apapun yang terjadi. Dia bilang kepada saya dia akan pernah mengingkari janji padanya. Dia berkata saya bahkan selalu ada untuknya. Namun Daniel terkena pneumonia dan tubuhnya yang lemah tidak mampu melawan penyakit itu. Dia wafat pada 8 Oktober. Sedikit lebih dari 2 minggu kemudian, jaksa di Kabupaten Flagler mengajukan informasi yang telah diperbarui dalam kasus Mumbi, menambahkan dakwaan pembunuhan dengan kendaraan pada tanggal 24 Oktober. Mumbi belum didakwa atas tuduhan baru itu dan masih bebas dengan jaminan. Sidang berikutnya bulan depan tanggal 19. Untuk May Reyes, kasus pengkerian ini saya akan menghadirkan Bibi Daniel Waterman. Dan beliau adalah Tiffany Waterman dan juga pengacara keluarga John Hager. Dharma Basir, kau baik sekali berdoa nishtashman gawatin at saya Shensense. Tiffany, saya akan mulai dengan Anda. You percaya sama saya ingin menyampaikan belasungkawa saya kepada Anda kaum seluruh keluarga Daniel atas kehilangan yang sedang kalian alami. Dan semuanya ini sangat mengerikan. Bagaimana kabar Anda, Ibu Daniel, dan keluarga yang lain? Ini sulit, sangat sulit. Setiap hari rasanya berat. Ceritakan tentang Daniel. What yang sebaiknya diketahui orang tentang dia? Dia orang seperti apa? Aku sangat buruk dalam hal ini. Semuanya masih terasa baru. Mungkin itu yang membuatku sulit membicarakannya. Dia luar biasa. Yang ingin aku semua orang tahu, dia baru memulai masa dewasanya. Dia baru mulai dewasa, mulai menyadari kehidupan dan maknanya. Dan sangat indah melihat dia menjadi pria yang akan dia jalani sebelum semuanya berakhir terlalu cepat. Dia selalu seorang atlet sepanjang hidupnya. Dia sangat kuat. Tingginya hampir 2 meter. Dia pria yang besar. Dan dia adalah sepupu terbaik untuk anak-anakku yang sangat mengaguminya. Dia tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Semua tentang keluarga, dia sangat mencintai kami. Sangat sedih semuanya berakhir terlalu cepat. Dia main olahraga apa? Dia bermain jika dia mencoba di olahraga apapun dia luar biasa. Dia yang terbaik. Namun hasrat utamanya bola basket. Ya, dengan tingginya 3 kaki 5, aku rasa itu membuatnya jadi pemain basket yang cukup hebat. Engkau tahu, di saat ini terjadi bahwa aku kembali ke saat itu terjadi. Aku tak bisa membayangkan menerima telepon seperti itu. Bahwa dia mengalami kecelakaan yang mengerikan ini. Ya, aku sudah tidur di tempat tidur. Aku juga seorang ibu yang membosankan. Tidur di tempat tidur. Ini sudah lewat jam 2 pagi. Aku mendapat telepon dari nenekku. Dan dia sudah berbicara dengan kakakku, ibunya, dan dia memberitahuku tentang kecelakaan itu. Dia berkata, keadaannya buruk dan mungkin tak akan selamat. Itu sungguh menghancurkanku. Dia sudah lama berjuang di rumah sakit dan kamu tahu, sepertinya ada harapan dia bisa selamat. Lalu kamu tahu dia bangun dari koma ini dan kamu tahu dia bisa mengomunikasikan bahwa ini memang disengaja. Maksudku, bagaimana reaksi keluarganya saat itu terjadi?
Kurasa kami lebih fokus pada bahwa dia bisa sadar kembali. Hanya melihat dia sadar kembali itu benar-benar luar biasa. Kami butuh waktu untuk mencoba memahami. Dia sedang berusaha memberitahu kami sesuatu. Kamu harus membayangkan seperti menempatkan dirimu di sana, baru saja keluar dari koma, itu adalah masa koma yang diinduksi. Kemudian kami bisa menggunakan papan huruf alfabet. Dan dia bersama kami menunjuk ke setiap huruf satu persatu sampai dia mengejaknya. Dan dia mengejar seluruh pernyataan. Ada seorang bayi yang terlibat dalam semua ini. Dan sepertinya kita tadi sempat bicara sebelum mulai bahwa keluargamu agak dikaburkan tentang bayi itu dan kelahiran bayi tersebut. Dan Daniel sepertinya percaya bahwa bayi itu adalah bayinya. Jadi ceritakan bagian ini kepadaku. Oke, jadi kami benar-benar tidak diberi informasi apapun. Tidak ada komunikasi antara pihak kami dengan pihak lawan. Daniel sangat menantikan untuk bertemu dengan bayinya, menggendong bayinya, dan membesarkan bayinya. Menurutku itu yang membuatnya tetap semangat di rumah sakit. Dia akan berlatih menguatkan lengan dan berkata, aku pasti bisa menggendong bayiku dan keluar dari sini. Jadi itu benar-benar sesuatu yang sangat dia nantikan. Kami tidak memiliki informasi atau detail apapun. Satu-satunya yang kami tahu saat kecelakaan itu terjadi, dia berkomunikasi dengan kami dan dia juga, kamu tahu, mengirim beberapa pembaruan dan foto hasil ultrasonografi. Dan kami memang mengetahui bahwa itu adalah seorang perempuan. Jadi pada dasarnya itulah sejauh mana pengetahuan kami tentang seluruh kehamilan tersebut. Dan bayinya lahir. Kamu tahu dia memang melahirkan. Leah memang melahirkan. Ya, saya sama sekali tidak punya detail tentang kelahirannya, tapi kami sudah mendengar ya bahwa dia sudah melahirkan bayinya. Tanggal perkiraannya memang tanggal 10 Oktober. Jadi itu memang sudah diperkirakan. John Chervai, apa yang kau lakukan selama menembakkan jaga itu? Ya, bagi keluarga ini adalah wilayah asing yang belum pernah mereka hadapi. Saya finish jadi jaksa bagi jetawi tahun dan kini menjadi final kerana pidana. Ya, jadi saya paham prosesnya, tahu para jaksa dan mengenal sistemnya. Dan yang saya coba lakukan adalah menjadi seorang yang memberitahu Tumizaki setiap langkahnya tentang apa yang sedang terjadi, apa langkah selanjutnya, dan apa yang bisa diharapkan. Dan benar-benar memberikan penjelasan kepada mereka atas setiap pertanyaan yang mereka miliki untuk memfasilitasi komunikasi mereka dengan kantor kejaksaan. Jika kantor kejaksaan membutuhkan sesuatu dari mereka atau meminta sesuatu, saya ada di sana untuk memfasilitasi itu. Dan Tiffany, pas yang saya tahu Daniel menanggung banyak biaya medis. Kamu tahu dia pikir dia akan sembuh, tapi dia terkena pneumonia dan kemudian meninggal awal bulan ini. Apa yang dia melakukan ini? Apakah Chunachan Sushebe mengumpulkan dana untuk membayar tagihan medis itu? Apa secara asuransi akan menanggungnya? Bisakah kau ceritakan sedikit tentang itu? Sayangnya, asuransi hanya menanggung sebagian dan itu hampir tidak mengurangi tagihan yang sudah menumpuk. Maksudku, 8 bulan di rumah sakit, di unit perawatan intensif. Kamu bisa bayangkan betapa tingginya biaya itu? Kita bicara sampai miliaran rupiah. Kami sudah buat GoFundMe untuk dia. Kami memang memiliki banyak sekali pengeluaran saat mencoba tinggal di Daytona. Ya, keluarga kami bergantian menjaga dia setiap waktu. Di Florida, kaki di unit perawatan intensif, dia tak pernah sendirian karena selalu ada yang menemaninya. Tentu biayanya sangat mahal. Kami semua, setiap anggota keluarga mengalami kehilangan tahun ini. Ini sangat berat. Tapi kami memang sudah membuat GoFundMe yang semoga bisa membantu dengan sebagian biaya medis dan biaya pemakaman itu. Sekarang rasanya memang sangat berat. Aku tak bisa nabatangak apa yang dalam dan where aku yakin betul bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan Daniel. Tapi tuntutan pidana ini adalah awal untuk mendapatkan sedikit keadilan untuknya. Apakah kamu senang melihat bahwa jaksa jelas-jelas melanjutkan dengan tuntutan pembunuhan kendaraan bermotor itu? Ya, aku memang percaya pada tim hukum kami. Itulah yang sedang kami pegang saat ini. Mbak, ya.
Dalam salah satu percakapan terakhir kami dengan Daniel, dia menyatakan ingin keadilan atas apa yang dialaminya. Itulah yang akan kami usahakan. Jika tak bisa kembali, ya saya ingin memfasilitasi agar suara mereka seperti suara Daniel didengar keluarga dan bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan untuk berbicara di suatu titik dalam proses ini untuk memberitahu mereka bagaimana Nona Mumbi memengaruhi hidup mereka, setiap dan masing-masing dari mereka, dan mengambil, kamu tahu, seseorang yang sangat istimewa dari mereka. Tidak diragukan lagi. Baiklah, Tiffany Waterman dan John Hager, terima kasih banyak telah bergabung lagi bersama saya. Tiffany, saya sangat menyesal atas apa yang telah dialami keluarga Anda dan yang masih terus Anda alami. Barta kami di Kesodaidi yang bisa lakukan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Untuk membahas aspek hukum kasus ini, saya akan menghadirkan purnawirawan pidana dari Florida. Namanya Keisha Early. Keisha, saya punya beberapa pertanyaan untukmu tentang pernyataan yang dibuat Daniel Waterman kepada para penyelidik. Kamu tahu, ini adalah kasus yang sangat menyedihkan. Apakah mungkin apa yang dia katakan saat dia bangun dari koma itu, bahwa Leah melakukan ini dengan sengaja? Apakah ada kemungkinan itu tidak dapat diterima di persidangan karena dia tidak ada di sini untuk bersaksi tentang hal itu dan pihak pembela tidak bisa mengajukan pertanyaan silang kepadanya? Saya rasa tidak utarakan itu pada saksi itu siapa yang mendengar dan siapa yang ada di ruangan itu bisa menjadi pengecualian hearsay, sebuah kesan saat itu juga setelah dia terbangun dari koma. Tapi ada juga bukti tambahan yang bisa dimasukkan. Diduga ada pesan teks yang dia kirim 4 menit sebelum dia sengaja keluar dari jalan tol dan akhirnya mendarat serta menabrak pohon. Inilah akibat menjadi pembohong dan tukang selingkuh. Itu juga bisa jadi motif. Dan dalam kasus ini saya yakin dia akan bersaksi karena dia harus menjalankan tindakannya. Dan pesan teks yang dikirim dari ponselnya itu. Ya, jadi kamu lihat tidak di persidangan, jika kasus ini benar-benar dibawa ke pengadilan, Leah Mumbi, karena kita memang punya bukti, kita punya kata-katanya sendiri yang digunakan untuk melawannya, dia mungkin harus naik ke mimbar saksi dan menjelaskan hal itu. Tentu kami sering tidak suka klien kami naik ke mimbar saksi. Meski percaya diri saat pemeriksaan langsung, mereka sering goyah saat pemeriksaan silang. Punya kasus-kasus tertentu, kan? Terutama jika kamu mengklaim misalnya pembelaan diri atau jika ada celah yang belum dijelaskan, kamu mungkin harus naik ke mimbar saksi dan membahas masalah-masalah itu. Tapi seringkali kami mungkin tidak ingin klien kami naik ke mimbar saksi karena alasan lain. Bisa jadi terdakwa memiliki latar belakang kriminal yang sangat panjang dan kami mungkin tidak ingin mengungkapkan itu kepada juri. Itu oke terungkap supaya mereka naik ke mimbar saksi. Dalam kasus ini pengacara pembela yang menentukan apakah naik ke mimbar saksi akan memperkuat atau memperbaiki kasus mereka. Dan menutup argumen untuk menunjukkan bahwa negara gagal membuktikan di luar keraguan yang wajar bahwa mereka membuktikan setiap unsur dari kejahatan tersebut. Apa saran Fordada untuk Leah Mumbi dalam kasus ini? Jadi Anda tahu, tim pembela harus menerima semua dokumen penemuan, memeriksa bukti, dan mengajukan permohonan yang tepat. Tapi ini memang sebuah tragedi. Sebuah yang kita ketahui di sejauh ini adalah itu orang yang serlewat dalam case ini. Kita memiliki seorang wanita yang sepertinya dituduh agak tidak stabil di sini dan dengan sengaja menabrakkan mobil untuk membunuh seseorang, maksud saya untuk membunuh ayah dari anaknya. Jadi syukurlah bayinya tidak terluka. Jadi dan menurutmu apa yang akan terjadi dengan kasus ini? Itu yang ingin aku bahas sih, bukan hanya penumpang di kendaraan itu, yaitu pacarnya yang juga ayah anaknya, tapi juga bahwa dia sedang hamil. Jadi saat ini bukan hanya terceroboh di kaum, tapi juga sangat lalai dari pihaknya untuk sengaja mengemudikan kendaraan ini keluar dari jalan raya, menabrak pohon, padahal dia tahu dirinya sedang hamil. Dia benar-benar mengabaikan nyawa bayi yang ada di dalam kandungannya. Jadi ini benar-benar menunjukkan beberapa unsur tertentu. Seorang pencari pembela pidana, saya pikir mungkin ada masalah kejiwaan. Namun kamu tak bisa langsung mengklaimnya sebagai pembelaan. Harus ada riwayat penyakit mental tertentu. Mungkin dia tidak minum obatnya, tapi itu harus didukung. Tidak hanya oleh catatan medis, tapi juga kesaksian ahli. Jadi kasus ini sangat menyedihkan karena berbagai alasan. Sayangnya dia berada di rumah sakit selama 8 bulan.
Kita tahu dia sudah meninggal. Tuduhan pun telah dinaikkan dan informasinya diubah. Anda dapat sudah melihat tuduhan pembunuhan kendaraan tingkat 2 yang membawa hukuman hingga 15 tahun di penjara negara bagian Florida. Jadi Anda sedang menghadapi tuduhan yang diperberat, dan kami belum tahu apakah itu akan bertambah jika dia memiliki catatan kriminal di masa lalu. Itu akan ditambahkan ke lembar skor untuk tuduhan kriminal tambahan. Kami akan terus memantau perkembangannya. Ini benar-benar tragedi. Daniel Waterman seharusnya masih di sini untuk menikmati kebahagiaan bersama bayi itu. Mengerikan. Keisha Early, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang saya. Kasus ini benar-benar sangat tragis. Dan jika ini terdengar sangat mirip dengan kasus Mackenzie Sharila di Ohio, kamu bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Pada Juli 2022 saat Sharila berusia 17 tahun, dia dituduh sengaja menabrakkan mobilnya ke sisi gedung. Pacar Sharila, Dominic Russo, 20, tewas di tempat kejadian. Davian Van Flanagan, teman mereka yang duduk di kursi belakang, masih hidup saat ditemukan petugas, namun meninggal sebelum helikopter penyelamat tiba. Sharila terjebak di dalam mobil terhapis selamat. Jaksa menyatakan Sharila dan Russo punya hubungan beracun dan penuh kekerasan, dan Sharila berniat membunuh Russo serta dirinya sendiri. Dia dakwa sebagai orang dewasa dengan 12 tuduhan, termasuk pembunuhan, penyerangan berat, dan pembunuhan kendaraan. Hakim menyatakan dia bersalah atas semua tuduhan pada sidang tanpa juri tahun 2023 dan menghukumnya 2 kali penjara seumur hidup secara bersamaan. Ia bisa bebas bersyarat pada 2037. Kami akan terus memantau kasus kematian Daniel Waterman untuk Anda dari Florida. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.